Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aijani Haris Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pelaksanaan hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan isi materinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari segala jenis wabah penyakit. Hukum administrasi negara melingkupi semua aturan hukum yang bersifat teknis, yang artinya negara dalam keadaan bergerak. Sedangkan hukum tata negara meliputi semua aturan hukum yang bersifat fundamental, yang artinya adalah negara dalam keadaan tetap. Dan kedua, ada sumber hukum administrasi negara. Jadi sumber hukum tersebut meliputi undang-undang, konvensi, jurisprudensi, dan doktrin. Semua itu tentu saja berkaitan dengan hukum administrasi negara. Untuk selanjutnya ada pelaksanaan mengenai hukum administrasi negara di Indonesia, yang mana memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keleluasaan itu diberikan dengan maksud agar pelayanan pemerintah dapat berjalan dengan efektif, cepat, dan efisien. Tapi keleluasaan itu juga berarti membuka peluang tindakan kesewenang-wenangan penguasa. Maka untuk pengawasan pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, ada pengadilan tata usaha negaranya. Untuk selanjutnya ada yang secara umum tugas fungsi pemerintah dalam pelaksanaan administrasi publik, yaitu sebagai public service. Untuk tataran pelaksanaannya pun di masyarakat tentu berbeda-beda. Maka bisa dikatakan pelaksanaan hukum administrasi negara ini relatif dinamis. Pedoman pelaksanaannya pun lebih didasarkan bukan pada norma yang baku, akan tetapi didasarkan pada pemerintahan yang baik asas-asasnya, sehingga bisa lebih menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Dan hukum administrasi negara pun terdapat dimensi normatifnya yang ada 3. Yang pertama adalah hukum tentang kekuasaan pemerintah, dan yang kedua ada hukum tentang organisasi publik, organisasi dan instrumen dari pemerintah, dan yang ketiga adalah hukum tentang perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Yang selanjutnya ada landasan hukum administrasi negara. Landasan administrasi negara ini memiliki 3. Yang pertama ada asas negara hukum, yang kedua konsep demokrasi, dan yang ketiga instrumensi. Dan juga hukum administrasi negara itu dibagi menjadi 2. Yang pertama hukum administrasi negara umum, dan yang kedua hukum administrasi negara khusus. Yang umum adalah peraturan umum yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi negara. Dan untuk yang khusus adalah peraturan-peraturan tentang bidang-bidang tertentu dari administrasi negara tersebut. Hukum administrasi negara bisa juga dibilang dengan hukum tata pemerintahan. Dan hukum tata pemerintahan pun bisa juga dibilang dengan hukum tata usaha negara. Yang mana kita ketahui artinya adalah hukum yang mengatur manajemen pemerintahan dari segi kewenangan, organisasi publik, dan juga prosedur dari pemerintahannya. Asal muasal atau sejarah kelahiran hukum administrasi negara ini itu lahir karena konsekuensi dianutnya konsep negara hukum liberal di negara Eropa kontinental. Nah, artinya konsep ini itu adanya keterkaitan kekuasaan pemerintah pada undang-undang, yang mana setiap dilakukannya pemerintah atau tindakan dari pemerintah itu harus berdasarkan dengan undang-undang atau bisa disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas ini adalah asas yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Sehingga sejak awal kelahirannya, fungsi utama hukum administrasi negara ini adalah memberikan perlindungan atas jaminan hak asasi manusia. Itu saja penjelasan dari saya mengenai pelaksanaan hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara di Indonesia.
Mohon maaf apabila ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.